Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang senantiasa kita ta'zimi. Hadratul mukarramin yang kita muliakan, para sesepuh, pinisepuh, segenap takmir Masjid Al-Falah Surabaya, serta seluruh jajaran pengurus Risma Masjid Al-Falah Surabaya, yang kita muliakan seluruh hadirin hadirat peserta kajian Majelis Jejak Nabi, ahlan wa sahlan wa marhaban setelah libur panjang. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun di malam yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di dalam bulan Sya'ban yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bulan diangkatnya amal-amal manusia secara tahunan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke majelis ilmu, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju syurga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga, tempat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan sebab duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga untuk membaca salawat setiap kali nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, juga untuk menyimak kisah hidupnya, untuk merekam teladan-teladannya, dan insya Allah kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beroleh kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaganya diberi minum dari Al-Kautsar dengan tangan beliau yang mulia, dengan gelas yang berkilauan bagaikan bintang gemintang, dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, dan beroleh kehormatan untuk bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar, dan beroleh kehormatan untuk mendapatkan syafaatnya hingga mendampinginya di Firdausil A'la. Sebagaimana kita berharap kita adalah orang-orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam rindukan, yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in cemburu ketika beliau bersabda, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku, kepada saudara-saudaraku. Dan para sahabat berkata, bukankah kami di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisimu? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Maka para sahabat bertanya dengan nada cemburu, siapakah kiranya ya Rasulullah ikhwan-ikhwanmu yang engkau rindukan itu? Maka beliau SAW menjawab, ikhwan-ikhwanku adalah
orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepada apa yang aku bawa, mencintaiku, menyebut salawat setiap kali namaku mereka dengar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan kita hari ini memasuki bahasan tentang Ghazwatu Tabuk, atau disebut juga Jaishul Usrah, pasukan yang sulit, pasukan yang susah. Peristiwa yang terjadi pada sekitar bulan Rajab, atau dikatakan sebagian muarrikh ahli sejarah di antara bulan Rajab hingga bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Di antara latar belakang terjadinya peristiwa Tabuk antara lain perang Mu'tah yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, di mana telah gugur 3 panglima utama sahabat mulia radhiyallahu anhum ajma'in, yakni Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Yang di perang Mu'tah itu 3.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 100.000 legiun reguler Romawi dan 100.000 pasukan Arab Nasrani dari kerajaan Ghasasinah di negeri Syam. Kita bisa membayangkan bagaimana 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan, dan disitulah Allah menghunus pedangnya yang akan menjadi Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, menjadi gelarnya sampai akhir hayatnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, yang pada saat perang Mu'tah itu dia baru saja masuk Islam, kemudian diutus Nabi SAW membersamai ketiga panglima utama, dan kemudian Khalid ketika ketiganya gugur oleh seorang sahabat yang mulia, Habab bin al-Mundhir radhiyallahu anhu, dicari-cari karena beliau memegang bendera itu. Mana Khalid? Mana Khalid? Khalid di situ mengatakan, aku di sini. Ada apa dengan Anda? Ini panji pegang olehmu. Kata Khalid, mana boleh begitu? Andalah ahli Badar. Anda yang sudah mendampingi Rasulullah sebagai as-sabiqun al-awwalun, bahkan Anda sudah mendampingi beliau sejak perang Badar. Saya junior. Saya baru masuk Islam. Tidak, saya ambil panji ini dari Abdullah bin Rawahah yang gugur semata-mata mau saya berikan kepadamu karena engkaulah yang paling bisa memimpin pasukan ini. Ambil wahai Khalid. Maka Khalid pun mengambilnya dan menyelesaikan pertempuran hari itu dengan kedudukan yang luar biasa, cukup merepotkan pasukan Romawi yang berjumlah lebih besar. Pada hari berikutnya Khalid bin Walid mengubah formasi. Barisan belakang ditaruh di depan, barisan kanan ditaruh di kiri, dipertukarkan semuanya, sehingga ketika pasukan Romawi melihat pasukan kaum muslimin, mereka mengira pasukan kaum muslimin sudah mendapatkan reinforcement, sudah mendapatkan bala bantuan yang datang dari Madinah. Kalau kemarin menghadapi 3.000 orang saja mereka sekerepotan itu, bagaimana ini dengan pasukan yang fresh dari Madinah? Maka kemudian 100.000 legiun Romawi ditarik mundur, sehingga tersisa pasukan Nasrani negeri Syam yang kemudian bubar menuju kabilahnya masing-masing. Sehingga melihat pasukan bubar, musuh bubar, koalisi musuh bubar, Khalid cepat-cepat menarik pasukan ke Madinah untuk menyelamatkan mereka. Ini sahabat-sahabat utama dan mulia, kalau sampai gugur semua, bagaimana saya akan menghadap kepada Rasulullah mempertanggungjawabkan ini, kata Khalid.
Jadi Khalid ini luar biasa takzimnya kepada para sahabat senior pada saat itu, sehingga kemudian beliau jaga betul amanah. Ini amanah Rasulullah, ini harus pulang dalam keadaan selamat ini pasukan ini. Beliau bercerita dalam perang Mu'tah, aku mematahkan 13 buah pedang. Hanya tersisa 1 pedang buatan Yaman yang kemudian aku bawa pulang bersama pasukan. Jadi Khalid pakai pedang, 13 pedang patah di tangan beliau. Kita pakai 1 pedang, lengannya patah duluan. Ini luar biasanya ya kepahlawanan Khalid radhiyallahu anhu di dalam perang Mu'tah. Ini adalah kelas pertama antara kaum muslimin dengan kekaisaran Romawi. Dan kaum muslimin menunjukkan diri sebagai kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Kelas pada perang Mu'tah ini tentu menjadi catatan penting bagi Kaisar Heraklius. Bagaimana 100.000 legiun regulernya dipermalukan menghadapi pasukan Arab kecil yang baru tumbuh ya kekuasaannya di Madinah. Apalagi pada tahun berikutnya dia mendengar kaum muslimin menaklukkan Makkah. Apalagi dia mendengar pada waktu berikutnya kaum muslimin mengepung Taif. Dan tidak lama kemudian meskipun sudah ditinggalkan, Taif kemudian menyerah dan masuk Islam. Dan kemudian kabilah-kabilah yang ada di Syam bergolak. Banyak di antara mereka yang merasa sebagai bangsa Arab terusik karena mereka di bawah kekuasaan Romawi. Sekarang ada kekuatan Arab yang tumbuh, yang rising star, yang berpusat di Madinah. Maka aspirasi di antara rakyat itu memerdekakan diri dari penjajahan Romawi, karena ternyata kita bisa, gitu ya. Ternyata bangsa Arab bisa mengalahkan bangsa Romawi dalam perang Mu'tah. Nah, inilah yang kemudian disikapi dengan sangat hati-hati oleh Heraklius, kaisar Romawi. Tetapi seorang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubaidillah bin Haris, kemudian juga ternyata dibunuh oleh seorang raja Gasasina yang bernama Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Pembunuhan ini menjadi sebuah presiden yang Rasulullah SAW tentu menjadikannya catatan penting untuk menindak dan menghukum Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Demikian pula seorang pemimpin Duma bernama Uqaidir bin Abdul Malik al-Kindi terang-terangan membentuk pasukan untuk berusaha menyerang menuju ke Madinah. Dan desas-desus bahwa Heraklius mengerahkan 200.000 legiun Romawi untuk menyerbu ke Madinah, untuk menyingkirkan duri yang akan membesar dan menjadi masalah bagi kekaisarannya, ini santer terdengar pada saat itu. Sehingga pada tahun ke-9 ini, sejak sekitar bulan-bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk meronda bagian perbatasan utara kota Madinah agar kalau ada berita pergerakan pasukan Romawi menuju ke arah Madinah dapat segera diketahui. Di masa itu terbukti apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemberani di antara kami. Dalam riwayat yang disebutkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pada suatu malam Nabi SAW meminta kami meronda, dan beliau pun ikut meronda berjaga di sebuah kemah di sebelah utara kota. Beliau SAW kemudian meminta izin untuk istirahat dan berkata, siapakah di antara orang-orang soleh yang akan menjagai kami malam ini? Dan beliau kemudian menemukan ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang kemudian berjaga. Maka beliau pun masuk ke kemahnya. Pada malam itu terdengar suara gemuruh yang sangat menakutkan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan kawan-kawan ini menduga jangan-jangan ini adalah pergerakan musuh. Lalu mereka pun
bergegas dengan mengendap-endap dan perlahan-lahan menuju ke arah datangnya suara yang ada di sebelah utara. Ketika kemudian mereka menuju ke sebelah utara itu, ada bayangan seseorang datang dari arah datangnya suara tersebut. Mereka sudah waspada. Ini jangan-jangan barisan depan musuh sudah dekat. Begitu melihat sosoknya, Sa'ad bin Abi Waqqas terkejut karena fahadha Rasulullah SAW. Inilah Rasulullah SAW datang dari arah datangnya suara dan kemudian beliau bersabda kepada kami, tenanglah kalian karena sesungguhnya itu hanya suara angin. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, adakah yang bisa menjagai kami malam ini? Ya, ini bukan beliau hajat untuk dijaga oleh para sahabat. Bukan beliau takut sehingga kemudian perlu dironda, hirasah oleh para sahabat. Tapi beliau sedang menguji kedisiplinan, beliau sedang menguji nyali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi ketika terdengar suara itu, maka sesungguhnya siapakah yang paling depan untuk memeriksa? Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan dengan rasa malu, ternyata itu Rasulullah yang datang dari arah datangnya suara, kemudian beliau mengatakan, tenanglah itu hanya suara angin, gitu ya. Kembalilah kalian ke kemah. Ini menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disinilah ya yang kemudian menjadikan para sahabat semakin hormat dan takzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa beliau betul-betul seorang yang sangat pemberani, beliau betul-betul seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas seluruh kota Madinah pada saat itu, sehingga ketika ada suara yang mencurigakan, beliau yang paling depan untuk memeriksa. Sementara para sahabat yang ronda tadi, kata Sa'ad, ya kami itu ngeceknya karena khawatir itu musuh, itu pelan-pelan mengendap-endap gitu ya. Jangan-jangan ini musuh gitu ya. Ternyata Rasulullah datang mengatakan itu adalah suara angin. Ini beberapa peristiwa yang mendahului. Kemudian pada waktu itu datanglah sebuah kafilah dagang sampai ke Madinah. Disebutkan dalam satu riwayat ini adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf, yang kemudian melaporkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk diteruskan kepada Nabi SAW bahwa mereka telah mendengar pergerakan lagi-lagi 100.000 pasukan Romawi, ya, dipimpin oleh salah seorang jenderal kepercayaan dari Heraklius, dan bergabung dengan 100.000 pasukan Gasasinah, pasukan Raja Ghassan, dan juga pasukan Duma yang kemudian siap untuk bergerak menuju ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat untuk membahas persoalan tersebut, dan dalam syura tersebut diputuskan mereka tidak akan menunggu pasukan musuh sampai ke Madinah, karena pasti efek destruksinya, kehancuran dan kerusakannya akan sangat parah bagi kota Madinah. Nabi SAW memutuskan untuk menyongsong pasukan Romawi itu di perbatasan. Nun di sebelah utara, dan Nabi SAW sudah menyebut Ainu Tabuk, mata air Tabuk, sebagai tempat beliau akan menyongsong musuh. Ainu Tabuk ini belum diketahui letaknya oleh para sahabat. Jadi ketika Rasulullah menyebut kata Tabuk, bahkan para sahabat pun belum tahu di mana yang dimaksud sebagai Tabuk. Yang jelas digambarkan Tabuk ini ada di perbatasan antara Jazirah Arab dengan Biladus Syam. Jaraknya dari Madinah kemudian diketahui kira-kira 800 km. Untuk menempuh perjalanan sampai ke Tabuk dari Madinah dengan rombongan besar yang ada di antara mereka yang naik kendaraan namun lebih banyak yang berjalan kaki, maka diperkirakan membutuhkan waktu 15 hari sekali jalan. Ini yang kemudian akan mereka tempuh menuju ke Tabuk. Pada saat itu bulan Rajab jatuh pada musim panas. Dan musim panas di Madinah adalah saat menjelang panen kurma, sementara pada tahun itu kurma mereka kurang bagus hasilnya. Keadaan yang berat inilah yang kemudian menjadikan pasukan ini disebut sebagai
Jaisul Usrah. Kejadiannya di puncak musim panas, pada saat paceklik melanda Madinah, kemudian kebun-kebun kurma belum dipanen. Sementara waktu tidak bisa menunggu, mereka harus segera bergerak sebelum pasukan Romawi mendahului bergerak masuk ke Jazirah Arab. Pada saat itu, di sisi lain pasukan Romawi berpikir untuk berhimpun di Syam, menunggu musim panas berganti menjadi musim gugur supaya cuacanya tidak terlalu panas untuk masuk ke Jazirah Arab. Jadi pasukan Romawi sendiri untuk merangsek ke Jazirah Arab di musim panas berat karena mereka terbiasa dengan suhu yang lebih bersahabat di wilayah-wilayah utara. Sehingga kalau masuk ke Jazirah Arab pada musim panas itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka. Kita lihat kalau region Romawi itu kan seragamnya seperti apa gitu ya. Dari kulit yang dijalin dengan besi, dipasang itu brek gitu ya. Baris gitu ya, harus sangat teratur ya. Masuk ke Jazirah Arab musim panas, itu besi-besi yang melekat di tubuh itu sudah kayak menjadikan mereka seperti di oven gitu ya. Nah, ini nggak mungkin masuk ke Jazirah Arab pada musim panas. Mereka menunggu untuk menyerbu ke Madinah itu ketika sudah mulai musim gugur. Itu yang difikirkan oleh pasukan Romawi yang ada di negeri Syam pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan. Kendalanya tentu saja adalah high cost. Namanya perang itu high cost. Sejak zaman dahulu yang namanya perang itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Belum lagi kalau pasukannya banyak, tentu logistik yang harus dipersiapkan untuk mendukung kemampuan tempurnya juga sangat besar. Kalau dulu perang Badar, perang Uhud, jaraknya dekat. Kalau kurang makanan tinggal ngutus beberapa orang ke Madinah ngangkut kurma balik bisa mensuplai. Gitu kan? Tapi kalau ke Ainu Tabuk ini, ke mata air Tabuk ini, tentu nggak bisa kemudian logistiknya disuplai dari Madinah. Harus dibawa. Dan itu tentu akan sangat membebani pasukan sebesar itu. Belum lagi nanti di sana belum punya markas. Belum punya basis. Belum punya penduduk yang ya penduduknya sana belum pasti akan mendukung sehingga belum tentu bisa menyediakan logistik untuk Rasulullah dan para sahabat ini. Ini yang kemudian sangat menjadi tantangan pada saat perang Tabuk tersebut. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penggalangan umum untuk membiayai Jaisul Usrah atau pasukan yang sulit ini. Penggalangan pembiayaan Jaisul Usrah ini melahirkan kisah-kisah yang sangat masyhur, legendaris tentang pengorbanan para sahabat yang luar biasa. Datang pada saat itu misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa satu buntalan besar berisi emas dan perak untuk diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya serta separuh dari harta saya. Sama dengan yang saya serahkan ini, kata Umar. Jadi saya serahkan kepadamu segini, yang saya tinggalkan juga segini untuk di rumah. Saya bagi dua. Sayyidina Umar berharap dengan demikian beliau bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi teman, para sahabat itu musabaqatul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan termasuk di antara target Sayyidina Umar adalah kalau bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena pada kesempatan sebelumnya Rasulullah SAW pernah membuktikan betapa unggulnya Abu Bakar di atas semua sahabat dalam soal amal. Jadi dalam satu perjalanan pulang ke Madinah dari satu peperangan, kalau tidak salah adalah Ghazwat Wadil Qura, Nabi SAW pulang ke Madinah dan langsung masuk kota pada malam hari.
Ketika paginya melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ba'da subuh Nabi SAW pada saat itu tiba-tiba menghadap kepada hadirin, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang semalam qiyamul lail? Para sahabat menundukkan kepala, pulang itu pun capek banget ya. Langsung tepar. Sekarang gelikak, sudah istirahat, baru kemudian bangun-bangun sudah adzan subuh. Tapi Nabi SAW melirik Abu Bakar As-Siddiq dan memaksa Abu Bakar bicara, yang mana Abu Bakar ketika itu menyampaikan, adapun saya Rasulullah, saya ini selalu takut bahwa kalau saya tertidur maka saya tidak akan mampu bangun lagi, sehingga saya sebelum tidur melaksanakan 2 rakaat sebagai tahajud saya dan 1 rakaat sebagai witir saya. Kalau yang lain pulang tidur, Abu Bakar sholat dulu baru tidur. Kemudian Nabi SAW menanyakan, siapa di antara kalian hari ini puasa? Para sahabat ya, enggak sempat sahur, udah sahur. Dan subuh harus langsung berangkat ke masjid. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi-lagi menyatakan bahwa beliau berpuasa hari itu. Ketika Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bertakziah dan mengurus jenazah? Sahabat yang lain, jenazah siapa pula? Malam-malam pulang, sudah capek kok tanya urus jenazah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ternyata menjawab semalam, ya, seorang sahabat Ansor namanya Fulan, yang ketika pulang dari ghazwah tadi, dari peperangan tadi dalam keadaan terluka parah, tadi malam meninggal, dan Abu Bakar sudah langsung ikut mengurus jenazah tersebut sampai liang lahatnya. Nabi SAW bertanya, siapa yang sudah bersedekah kepada anak yatim? Yang lain tentu tidak bisa menjawab. Abu Bakar mengatakan, sahabat Ansor yang meninggal itu memiliki 3 orang anak, dan aku sudah memberikan ya kebutuhan untuk 3 anak tersebut sampai 1 bulan ke depan. Ketika Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Rumah sakit mana yang sudah buka jam besuknya? Abu Bakar As-Siddiq bisa menjawab bahwa beliau ketika berangkat ke masjid itu menghampiri Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, dan ternyata Abdurrahman bin Auf sakit, maka didoakan oleh Abu Bakar di rumahnya sebelum berangkat ke masjid. Ketika Nabi SAW bertanya, siapa yang sudah bersedekah kepada fakir miskin hari itu? Semua tidak bisa menjawab kecuali Abu Bakar yang pergi sholat subuh ke masjid, bawa roti dan susu untuk para ahli sufah yang tinggalnya di masjid. Kemudian Sayyidina Umar melaporkan riwayat ini dan mengatakan, seakan-akan sejak hari itu kami merasa tidak mungkin mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Tapi kan ya paling tidak kalau bisa mengalahkan dalam satu aspek gitu loh. Mengalahkan dalam satu bidang saja gitu loh. Itu yang diharapkan oleh para sahabat tentang Sayyidina Abu Bakar. Karena pada hari itu Rasulullah berkomentar, sesungguhnya surga memiliki banyak pintu, setiap orang akan dipanggil sesuai dengan amal andalannya yang menjadi nama-nama pintu surga tersebut. Jadi di surga itu ada babus salat, pintu salat, yang ahli salat nanti masuk surga lewat situ. Ada babus sedekah, pintu sedekah, itu ada orang yang masuk surga lewat pintu itu. Ada babur rayyan, pintunya untuk ahli puasa, orang masuk surga yang ahli puasa lewat situ. Ada pintu surga untuk ya babu akhlak, pintu karena orangnya akhlaknya mulia dan seterusnya. Nah, ketika itu Abu Bakar disebutkan bertanya, apakah ada ya Rasulullah orang nanti masuk surga yang manggil dia itu banyak pintu? Maka kata Nabi SAW, tentunya ada, dan salah satu orangnya adalah engkau ya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu nanti banyak pintu surga berebutan memanggilnya sesuai dengan amal-amal yang dijalankannya. Kalau kita ini levelnya 1 aja wis beruntung. Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil jannah, min ahlil khair. Amin amin Allahumma amin. Itu ya, jadi kata Sayyidina Umar itu pokoknya ya kalau bisa ngalahin 1 aja itu. Gimana caranya?
Maka dalam soal infak di perang Tabuk ini, Sayyidina Umar menyerahkan separuh hartanya. Dia merasa, bismillah, mudah-mudahan Abu Bakar lebih sedikit. Dan benar ketika itu Abu Bakar datang membawa buntelan yang lebih kecil daripada buntelannya Umar, untuk diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibuka, buntelannya Umar kan ada emasnya, ada peraknya. Kalau buntelannya Abu Bakar emas semua. Lebih kecil tapi emas semua. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, kutinggalkan mereka banyak sekali ya Rasulullah. Umar sudah mulai mau yes gitu ya. Yes. Banyak itu berapa? Kata Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya saja. Itu sangat banyak untuk mereka. Artinya ini adalah seluruh hartamu ya Abu Bakar. Betul ya Rasulullah, saya serahkan fi sabilillah. Kata Umar, ya kalah lagi. Jadi susah benar ngalahin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam amal semacam ini. Abdurrahman bin Auf diriwayatkan menyerahkan, dalam satu riwayat disebutkan 200 uqiyah emas, atau dalam riwayat lain disebutkan 40.000 dinar ke pangkuan Nabi SAW sebagai biaya jihad fi sabilillah. Kalau 200 uqiyah itu sekarang nilainya ya kira-kira 80 miliar. Tapi kalau 40.000 dinar itu berarti nilainya kira-kira 40.000 dikalikan 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Berarti ya katakanlah 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kalikan 40.000 berarti 160 miliar. Itu masih kurang. Memang yang namanya biaya pasukan perang itu besar sekali. Sehingga ketika itulah banyak sekali orang-orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sesuai dengan kemampuan mereka. Ada sahabat Khaisamah bawa 1 sok kurma untuk nyumbang logistik perang. Ada sahabat yang cuma bisa memberi setengah sok kurma. Semua berpartisipasi pada saat itu, di mana orang-orang munafik tidak ada yang selamat dari lisan mereka. Kepada yang nyumbangnya sedikit, dihina-hina, dibully, dibikinkan hashtag. Zaman sekarang di Twitter dibikinkan hashtag untuk membuli sahabat-sahabat yang infaknya sedikit. Yang infaknya banyak juga dibully, dianggap ria, pamer, ya, tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Memang tugasnya orang munafik komentar. Tapi sahabat semuanya beramal. Dan pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari membawa rombongan sahabat-sahabatnya dari kalangan orang-orang miskin dan tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk menyumbang mereka tidak punya apa-apa. Mereka ini buruh-buruh yang masih menunggu musim panen untuk bisa kerja di tempat para pemilik kebun kurma nanti dapat upah. Sekarang benar-benar nggak ada apa-apa di rumah mereka. Menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa, tapi tolong kami ingin ikut jihad fisabilillah bersamamu. Apa yang bisa kami sumbangkan sebagai tenaga, kami akan ikut. Cuma kami tidak punya apa-apa, bekal aja nanti nggak bisa nyiapkan. Nabi SAW kemudian mengatakan dengan sedih, aku tidak memiliki apa-apa untuk bisa membawa kalian. Karena untuk membawa mereka tentu perlu kendaraan, tentu perlu perbekalan, ya, dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, aku tidak punya apa-apa untuk membawa kalian. Maka mereka kembali menangis, bercucuran air mata karena Rasulullah mengatakan kepada mereka, aku tidak bisa membawa kalian. Sedih sekali sahabat-sahabat yang tidak bisa berangkat ini. Sehingga Nabi SAW akhirnya mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi perbekalan kepada pasukan yang sulit ini, maka baginya surga. Barang siapa memberi perbekalan kepada pasukan yang sulit ini, maka baginya surga. Ketika Nabi SAW mengatakan demikian, berdirilah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, 1.000 orang di antara mereka, aku tanggung kendaraannya, peralatannya, perbekalannya, dan nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya. Ini termasuk keistimewaan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu bedanya apa dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Masing-masing memiliki keutamaan. Tapi Sayyidina Utsman kalau berinfak itu semudah mungkin bagi Rasulullah. Yang dibutuhkan apa saya sediakan sesuai speknya. Bukan menyerahkan duit. Kalau menyerahkan duit itu kan masih agak repot. Dibelanjakan di saat seperti itu kan inflasi. Karena demandnya tinggi, supply-nya sedikit. Maka Utsman menjamin, pokoknya 1.000 orang saya tanggung, kendaraannya nanti saya yang nyarikan, perbekalan saya yang nyarikan, peralatan saya yang nyarikan, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan saya yang nyarikan. Ini termasuk khasais, keistimewaannya Sayyidina Utsman. Kalau infak, itu dah, pokoknya speknya apa saya penuhi, saya yang belanjakan, saya yang nyarikan. Kemudian Nabi SAW setelah Utsman duduk bersabda lagi, barang siapa yang membekali hadi jaisul usrah, pasukan yang sulit ini, falahul jannah, maka baginya surga. Karena tidak ada yang berdiri, Sayyidina Utsman berdiri lagi. Saya tambahkan ya Rasulullah, 1.000 orang di antara mereka saya tanggung kendaraannya, perbekalannya, peralatannya, nafkah untuk keluarga yang dia tinggalkan. Kemudian Utsman duduk lagi. Nabi SAW mengatakan untuk ketiga kalinya, barang siapa yang membekali hadi jaisul usrah falahul jannah, maka berdiri lagi Sayyidina Utsman bin Affan untuk yang ketiga kalinya. Saya tanggung untuk mereka ya Rasulullah 1.000 orang lagi, perbekalannya, peralatannya, kendaraannya, dan nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya. 3.000. Dari nanti total pasukan yang berangkat dalam perang Tabuk ini 30.000. 10% tanggungannya Sayyidina Utsman. 3.000 orang di antara mereka. Nabi SAW kemudian bersabda, la yadurru ibn Affan ma fa'ala min ba'da hadzal yaum. Tidak akan membahayakan Sayyidina Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Maksudnya nanti bahkan ketika Sayyidina Utsman pun misalnya salah, Sayyidina Utsman dosa, Sayyidina Utsman melakukan apapun setelah apa yang dia lakukan di perang Tabuk, kata Nabi SAW, tidak akan membahayakan Utsman apa yang dilakukan setelah hari ini. Kalau kita yang dapat kata-kata seperti itu kan habis itu alhamdulillah, agak bebas, ini dosa-dosa dikit nggak apa-apa gitu. Kalau kita, tentu kalau Sayyidina Utsman nggak ada pikiran semacam itu. Beliau jaga betul segala hal yang kemudian beliau bisa jaga. Meskipun nanti tentu sejarah akan mencatat Sayyidina Utsman mungkin ada andil kesalahan dalam masa pemerintahan beliau sehingga terjadi fitnah yang kemudian akhirnya menjadikan beliau maktun madlum, terbunuh dalam keadaan terdolimi pada masa kekhalifahannya, gitu ya. Tapi jelas ini jaminan Rasulullah tidak membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah beliau membekali jaisul usrah pada saat itu. Nah, ini keistimewaan Sayyidina Utsman tadi, karena kalau menyerahkan budget itu kalau dibelanjakan belum tentu ada barangnya. Karena memang saat itu paceklik, itu untuk nyari barang susah. Tapi Sayyidina Utsman menjamin untuk Nabi SAW, ini pokoknya nanti kendaraannya, perbekalannya, ya semua yang kemudian
dibutuhkan oleh pasukan ini saya tanggung. Itu yang kemudian disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi antum boleh pilih, ya kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga tidak salah, pokoknya ya Rasulullah biar longgar, engkau pakai untuk apa saja terserah, yang penting manfaat. Nah, itu juga memudahkan juga dalam satu sisi. Tapi dalam keadaan seperti tadi Sayyidina Utsman juga memiliki pilihan amal yang akan memudahkan Rasulullah. Daripada nyerahkan duit, Rasulullah nyari barangnya pusing, lebih baik saya serahkan barang, selesai. Yang akan membuat mereka mendapatkan manfaat tersebut. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman dalam peristiwa Jaisul Usra. Setelah kemudian pasukan ini siap berangkat, maka orang-orang munafik mulai membuat kasakusuk luar biasa. Salah satu bentuk yang mereka lakukan dalam merongrong Nabi SAW pada saat itu adalah mereka membangun masjid sendiri. Di perkampungan Khazraj mereka membangun sebuah masjid yang besar dan bagus menandingi Masjid Nabawi. Disitulah mereka berkoordinasi untuk melakukan berbagai makar, menggunting dalam lipatan menjadi musuh dalam selimut bagi pemerintahan dan kewibawaan Rasulullah SAW di kota Madinah pada saat itu. Sehingga di situ Nabi SAW mereka minta untuk dapat sholat di masjid mereka dan meresmikannya pada saat menjelang berangkatan perang Tabuk. Tapi Nabi SAW mengatakan tentu tidak sekarang. Ini harus segera berangkat. Jadi sehingga orang-orang munafik ini mengira Rasulullah akan nanti sepulang dari Tabuk meresmikan masjid mereka. Ternyata nanti seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Taubah, pulang dari Tabuk Rasulullah justru memerintahkan agar masjid tersebut dihancurkan. Nah, memang terbukti digunakan untuk makar, dan salah satu bentuk makar luar biasa mereka adalah menggembosi pasukan perang Tabuk ini dengan memberikan tentu berbagai teror ketakutan kepada kaum muslimin yang pada saat itu sudah siap berangkat. Buruh-buruh ini dikasih tahu, ya kaum muslimin yang kaum mukminin yang kemudian berprofesi sebagai buruh-buruh untuk memetik kurma pada saat panen nanti. Kalian ini lagi susah begini, di rumah nggak ada yang bisa dimakan, anak-anak istri kalian nanti bagaimana? Kalian malah tidak bekerja, malah ikut rombongan nggak jelas yang mau berhadapan dengan musuh yang jelas-jelas sangat kuat. Ini tuh pasukan sudah ditakdirkan pasti binasa. Ngadepin kok Romawi. Persia yang sama-sama imperium besar saja terkoyak-koyak kalau berhadapan dengan Romawi. Apalagi kok kalian. Udah di sini saja kita terlindungi oleh gurun-gurun pasir. Pasukan Romawi belum tentu mau ke sini. Aman sebenarnya asal kita nggak kemana-mana. Lagi pula kalau nanti kalian pergi, tega kalian tinggalin keluarga-keluarga kalian ini. Istri-istri kalian manjat-manjat pohon kurma ikut metik nanti. Anak-anak kalian yang masih kecil kelaparan. Digembosi luar biasa pasukan Jaisul Usrah ini. Meskipun tentu orang-orang beriman sama sekali tidak terpengaruh. Tapi provokasi ini tentu saling menguatkan di antara mereka. Sehingga orang yang masih abu-abu semuanya akhirnya kemudian menjadi munafik. Dan mereka kemudian memiliki 1001 alasan untuk tidak ikut berangkat bersama Nabi SAW. Dan disampaikan sebagai permohonan izin kepada beliau SAW. Mereka mengatakan buyutuna aurah, rumah-rumah kami ini aurat. Kalau nggak ada kami yang jaga nanti siapa? Karena ini pasukan juga belum tentu nanti di sana menang. Lah kalau kalah, siapa yang akan jaga Madinah? Luar biasa gitu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat merongrong pada saat itu. Tetapi Allah menyingkap kesejatian mereka. Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Kalau saja perjalanannya mudah, jaraknya dekat, tentu mereka akan ramai-ramai mengikuti engkau. Walakin ba'udat alaihi musyaqqah. Tapi terasa amat jauh bagi mereka dan terasa amat sulit apa yang akan kalian tempuh ini.
terbayang-bayang oleh mereka kengerian-kengeriannya. Dan inilah Allah memang hendak liyamizal khabitha minat thayyib, memisahkan mana yang bersih dan baik, mana yang buruk dan menjijikkan. Dengan ujian keimanan berupa Ghazwatut Tabuk, keberangkatan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Tabuk pada saat itu. Dari antara orang munafik disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham, yang beraksi bukan cuma kaum lelaki munafikin, tetapi kaum perempuan munafikat. Wanita-wanita munafikah itu juga memprovokasi wanita-wanita salihah, wanita-wanita mukminah. Ya Allah Bu, kalau saya nggak mau Bu ditinggal, saat kayak begini kok ditinggal. Udah musim panas kayak begini, menjelang panen, di rumah nggak ada apa-apa, peceklek begini kok ditinggal suami. Saya nggak tega loh lihat ibu itu. Suaminya tega amat sih Bu. Biasanya provokasi antar wanita itu kan lebih mengerikan. Gitu. Luar biasa gitu. Wanita-wanita munafikat ini luar biasa di dalam memberikan provokasi kepada wanita-wanita mukminah. Kan pastinya juga ada yang goyah ini wanita mukminah. Mas, masa tega sih Mas ninggalin? Serius. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang mukmin dan mukminah ini bisa menjawab orang-orang munafik dan munafikah ini dengan qaulan baligha. Qaulan perkataan balighan yang sampai, artinya kalimat yang jelek. Mak jelek. Ada salah satu riwayat ini, ada seorang wanita mukminah yang mengatakan satu kalimat yang diikuti wanita mukminah yang lain. Ketika diprovokasi, kasihan deh si ibu ditinggalin suaminya padahal keadaannya lagi kayak begini. Maka wanita mukminah ini berkata apa? Innama dhahabal akal wa baqiyar razaq. Bu, yang pergi itu tukang makan. Jadi nyebut suaminya ini tukang makan. Bukan pelecehan, hanya untuk menggambarkan yang pergi itu tukang makan, yang maha memberi rizki tetap di sini bersama kami Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang jelek. Jadi wanita mukminah ini menjawab, innama dhahabal akal wa baqiyar razzaq. Kata akal bukan cuma akil. Kalau akil itu makan, tukang makan, orang yang makan. Kalau akal itu orang yang banyak makan. Innama dhahabal akal, itu yang pergi itu tukang makan, makannya banyak. Yang maha memberi rizki itu nggak pernah meninggalkan kami, dia tetap di sini. Allah Subhanahu wa taala. Kasihan deh si ibu tukang makannya di rumah, ngabis-ngabisin jatah. Luar biasa. Kalimatnya itu jelek, qaulan baligha. Maka ini boleh ya. Kalau berhadapan dengan orang-orang yang menampakkan sifat kemunafikan, kita tidak perlu nuduh dia munafik, cukup katakan kalimat yang jelek untuk dia. Qaulan baligha. Jadi kita nggak perlu munafik kamu, enggak, jangan. Kalimat-kalimat semacam itu nggak bisa bikin mereka merasa jelek, tapi kalimat seperti inilah yang bikin mereka merasa jelek. Kasihan deh si ibu, tukang makannya di rumah, habisin jatah. Paceklik kok melihara tukang makan. Innama dhahabal akal wa baqiyar razzaq. Yang maha pemberi rezeki kepada kami, tetap di sini bersama kami Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk tetap berada di Madinah, memimpin Madinah. Maka Sayyidina Ali sedihnya luar biasa. Coba bayangkan, Anda seorang pahlawan tempur yang hebat dengan rekor tertinggi membantai musuh. Perang Uhud, perang Badar itu kan top scorernya Sayyidina Ali. Perang Khaybar juga begitu. Di perang Khandaq berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud juga menangan Sayyidina Ali. Kan kita ini kalau jago kelahi disuruh kelahi seneng. Jago kelahi disuruh jagain perempuan dan anak-anak ditinggalkan di Madinah. Stres lah. Di ujian itu ya ketika kita kemudian tidak
menyukainya, bukan milionya kita, bukan sesuatu yang kita senang. Ya, kayak saya dulu waktu punya binaan-binaan macam-macam itu, hukumannya tak bikin tidak sesuai dengan kesenangan. Ada anak yang anak gym, senang olahraga. Nah, kalau dihukum push up senang. Yang seperti ini nggak boleh dihukum push up. Yang seperti ini hukumannya bikin artikel minimal 3 halaman. Tapi yang penulis, kalau dikasih hukuman bikin artikel kan senang. Anda boleh, ini hukumannya bukan bikin artikel, tetapi hukumannya adalah gitu ya, push up 50 kali. Nguji itu kan harus ya, sesuai dengan kondisi orangnya. Inilah Rasulullah menguji Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kamu tinggal di sini. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah tega amat sama saya. Saya ditinggalkan sama perempuan dan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan dengan perempuan dan anak-anak? Gelut bisa, tapi kalau sama perempuan dan anak-anak gini terus saya ngapain gitu? Maka Nabi SAW itu memberikan penguatannya juga luar biasa. Kata beliau, wahai Ali, apakah engkau tidak suka kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada lagi Nabi sesudahku. Kan ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Tursina untuk menerima perintah Allah, Harun ditinggalkan di puak-puak Bani Israel untuk ngawasin. Cuman Harun gagal karena Bani Israel menyembah patung sapi bikinan Samiri. Nah ini Sayyidina Ali ditinggalkan di Madinah bersama perempuan dan anak-anak. Tapi kan hiburannya, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi sesudah aku. Nah itu yang bikin Sayyidina Ali agak tentrem. Alhamdulillah begitu. Wes diterima ke tugasnya ini gitu kan. Jagain Madinah. Nanti akan ada kesaksian dari 3 orang yang ditangguhkan taubatnya karena mereka orang-orang mukmin. Ya, jadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' yang tertinggal dalam perang Tabuk ini. Ka'ab bin Malik mengatakan ketika Rasulullah sudah berangkat dan aku lalai tidak mengikuti beliau. Ketika di Madinah, satu-satunya lelaki beriman yang aku lihat cuma Sayyidina Ali. Lainnya laki-laki itu munafik semua. Celaka ini. Kalau Sayyidina Ali selamat karena dia ditugaskan. Lah aku tidak ditugaskan, harusnya berangkat. Jangan-jangan aku termasuk orang-orang munafik. Karena laki-laki yang lain itu yang ada di Madinah, laki-laki munafik semua. Selesai aku ini. Ini diceritakan Ka'ab bin Malik nanti di akhir peristiwa. Nanti akan kita mungkin bahas khusus tentang 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Karena tidak berangkat di dalam perang Tabuk. Jadi mobilisasi umum semua berangkat. Yang mampu harus berangkat. Pada saat itu maka Nabi SAW kemudian berangkat. Sebagai pembuka cerita tentang 3 orang ini kita bisa sampaikan Ka'ab bin Malik menceritakan tentang dirinya pada saat perang Tabuk. Tidak pernah aku dapati diriku itu lebih lapang, ya, lebih ringan untuk melakukan apapun perintah Rasulullah daripada ketika perang Tabuk itu. Waktu perang-perang yang lain itu ya jangan-jangan lebih kekurangan, lebih susah hidupnya, tapi siap berangkat. Tidak tahu ini perang Tabuk ini, kata beliau, aku tuh sebenarnya ini saat-saat saya paling lapang, paling ringan itu untuk berangkat mengikuti Rasulullah SAW. Saya juga sudah menyiapkan perbekalan, sudah menyiapkan kendaraan, sudah menyiapkan peralatan, semuanya sudah saya siapkan. Cuma ketika Rasulullah SAW berangkat itu, saya berpikir-pikir, Rasulullah itu biasanya kalau berangkat, nanti di luar kota Madinah, masih ngecamp 2 atau 3 hari, untuk koordinasi dan briefing. 2-3 hari, itu kebiasaan Rasulullah. Nah, jadi saya nyusul hari berikutnya, enggak apa-apa ini, santai sih, panas sih. Dah di rumah dulu, sementara di sini ada air sejuk, ada istri yang taat, wes pokoknya penak. Nanti hari ketiga kan Rasulullah baru berangkat beneran, saya tak nyusul. Lagi pula kuda saya ini kuda tercepat di Madinah. Aman pokoknya. Hari kedua, saya besok ya, besok. Hari ketiga, kayaknya Rasulullah masih bisa disusul. Maka hari keempat aku bergerak
menuju ke tempat yang biasanya Rasulullah ngecamp di luar kota. Ternyata tidak ada bekas-bekas ngecamp di situ. Berarti Rasulullah tadi hari pertama bablas langsung berangkat. Nggak ada briefing-briefingan, berhenti dulu. Celaka ini. Kalau begini nggak mungkin kesusul. Akhirnya aku pulang ke Madinah. Jadi ceritanya Ka'ab bin Malik ketinggalan itu gara-gara satu menyepelekan, dua merasa bisa nyusul, tiga menebak-nebak sesuatu yang tidak ada keterangannya. Dikiranya Rasulullah pasti akan ngecamp di luar kota, padahal ternyata bablas. Ini beda, ini dengan perang-perang yang lain beda. Ini musuhnya jelas-jelas sangat besar, musuhnya jelas-jelas sangat signifikan, yang sangat mengkhawatirkan untuk kemudian disepelekan. Gak bisa, ini harus segera bergegas. Berhenti, tapi cuma sebentar-sebentar untuk ya memberi kesempatan. Yang waktu itu, jadi di antara pasukan ini, ya masih ada rombongan-rombongan yang karena sedikitnya perbekalan tadi, ya ada yang satu ontak dipakai gantian berlima atau bertujuh. Karena kita bisa bayangkan, ontak satu gantian, bro gantian, bro. Udah 1 jam mau gantian, aku yang naik, kamu turun. 7 orang gantian satu ontak. Dan dalam perjalanan karena saking sedikitnya air yang kemudian bisa disediakan, mereka kadang harus menyembelih onta-onta ini untuk diambil cairan di punuknya yang bisa diminum. Ini perjalanan ini berat sekali, memang betul, Jaisul Usra. Maka setiap hari selalu berkurang jumlah onta maupun kuda. Artinya gantiannya makin panjang, ya, antara satu pasukan dengan pasukan yang lain yang pada saat itu harus mereka tanggung menuju ke Tabuk. Sampai hari yang ketiga itu Nabi SAW itu masih nunggu-nunggu, kayak tiap kali itu nengok ke belakang, tiap kali itu nengok ke belakang gitu. Maka para sahabat bertanya, siapa yang engkau tunggu ya Rasulullah? Ternyata waktu itu Rasulullah salah satunya menyebutkan nama Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik? Wah, Ka'ab mana ya? Istrinya muda, cantik, rumahnya nyaman, cukup, kayaknya dia nggak kuat ninggalin itu ya Rasulullah. Mungkin dia termasuk orang-orang munafik. Ada sahabat yang sampai ngomong begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, diam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang Ka'ab. Pada saat itu sudah ada yang nuduh Ka'ab paling gabung sama orang-orang munafik nggak berangkat. Tapi Rasulullah kemudian masih nengok lagi. Ada yang kau tunggu ya Rasulullah? Ada. Lalu dari kejauhan ada muncul bayangan seseorang naik keledai kurus. Keledainya tertati-tati pelan gitu ya. Keledai kan disuruh ngejar unta sama kuda ya enggak masuk gitu ya. Tapi dia nyusul. La'allahu Abu Dar, semoga itu Abu Dar, semoga itu Abu Dar, kata Rasulullah. Semoga itu Abu Dar. Kemudian ada sahabat yang paling depan berteriak, paling belakang lihat Abu Dar datang teriak, benar ya Rasulullah, itu Abu Dar, itu Abu Dar. Di Abu Dar Al-Ghifari nyusul pakai keledainya yang kurus tertati-tati. Maka Nabi SAW bersabda, rahimallahu Abu Dar, semoga Allah menyayangi Abu Dar. Dia berangkat sendiri, dia mati sendiri, dia dibangkitkan sendiri. Ini adalah nubuat Rasulullah SAW tentang seperti apa keadaan Abu Dar nanti di akhir hayat. Jadi Rasulullah sudah mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Dar. Abu Dar ini berangkat perang Tabuk sendiri, nanti akan mati sendiri, akan dibangkitkan sendiri oleh Allah SWT. Limadha? Karena Abu Dar ini, kata para ulama, asdaqul lahjatan. Orang yang lisannya paling lurus. Gak pernah beda antara lisan dengan hati. Ngomongnya ceplas-ceplos. Apa adanya. Dan itu yang akan membuat beliau berada di negeri Syam pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur negeri Syam, di bawah kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, tidak tahan. Lihat orang mulai beda sama zaman Nabi SAW. Bajunya mulai makin bagus-bagus, mewah-mewah. Rumahnya nyaman-nyaman. Pergi ke masjidnya males-malesan. Marah
yang namanya Abu Dzar. Setiap hari dia mengatakan, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wa fiddat. Orang-orang yang kemudian menimbun emas-emasnya, kemudian tidak nafkahkan di jalan Allah, maka dia berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu mengatakan, wahai Abu Dzar, keterangan ayat itu kalau sudah ditunaikan zakatnya, ya sudah. Nggak bisa. Nggak ada keterangan itu di ayatnya. Pokoknya siapa yang nimbun emas banyak-banyak kayak kamu, itu diberi kabar gembira dengan azab yang pedih. Karena Muawiyah nggak tahan dan para pejabatnya ditulislah surat kepada Sayyidina Utsman. Ini ada sahabat yang mulia, tapi kami nggak sanggup dengar omongan beliau. Tolong dipanggil ke Madinah untuk menjadi penasehat Anda. Maka oleh Utsman ditulis surat, wahai Abu Dzar, tidakkah engkau rindu kepada Rasulullah SAW? Disinilah kami bersama Rasulullah merindukanmu. Abu Dzar bergegas pulang ke Madinah. Begitu di Madinah, ternyata Madinah juga berubah. Jadi di masa Sayyidina Utsman semakin padat kota Madinah, sehingga rumah-rumah semakin harus dinaikkan ke atas. Jadi menjadi gedung-gedung bertingkat di Madinah. Ya tentu bertingkatnya tidak seperti sekarang, tapi 2 tingkat, 3 tingkat. Itu yang ada di masa pemerintahan Sayyidina Utsman. Itu rumah-rumah di Madinah sudah 2 tingkat, 3 tingkat. Kemudian Utsman melihat Abu Dzar masih itu nyeramain orang-orang yang hidupnya dianggap lebih daripada standar di masa Rasulullah. Tunjuk-tunjuk itu. Geger Madinah itu. Dipanggil sama Utsman, wahai Abu Dzar, mana yang engkau pilih? Bersama kami tetapi sabar terhadap kami, atau engkau ingin sendiri bersama Allah? Gitu. Saya pilih sendiri sama Allah, kata Abu Dzar. Lagi pula Rasulullah sudah memberi wasiat kepada saya, kalau rumah-rumah di Madinah sudah lebih tinggi daripada pohon kurma, saya sudah tidak pas tinggal di Madinah. Gitu. Maka akhirnya Abu Dzar diberi tempat oleh Utsman di Rabdah. Dan itu oleh Sayyidina Utsman diberikan unta, diberikan kambing, diberikan macam-macam untuk menunjang hidupnya. Cuma beliau hanya tinggal berdua dengan istrinya. Di Rabdah itu. Sampai nanti Sayyidina Abu Dzar ini wafat, itu ya sendirian, betul-betul wafat sendirian di situ. Istrinya nangis ketika sakratul maut. Abu Dzar, kenapa engkau menangis, wahai istriku? Benarkah seperti yang dikatakan Rasulullah, engkau akan mati sendiri dan nanti dibangkitkan sendiri? Ya benar, Rasulullah benar. Cuma aku juga diberi kabar gembira Rasulullah, akan ada rombongan orang saleh yang mengurus pemakamanku. Tenanglah, gak usah kamu pikirkan, nanti akan ada yang ngurus jenazahku. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Wafat ya pada sore harinya, itu istrinya masih bingung. Ini benar nggak nanti akan ada yang ngurus jenazah? Saya sendirian seperti ini gitu ya. Ternyata pada ba'da Isya malam hari itu lewatlah rombongan Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya. Maka kemudian Ummu Dzar, istrinya Abu Dzar mengatakan, marhaban, marhaban, kalianlah yang disebut Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah ini wahai ibu? Ini Abu Dzar, sahabat Nabi SAW. Ya Rabb, ini Abu Dzar, sahabat Nabi. Kalian semua mari kita urus jenazahnya. Maka yang ngurus jenazahnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya. Jadi di situ terbukti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya disebut Rasulullah sebagai rombongan orang soleh. Yang sudah disebutkan oleh Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini berangkat sendiri, ya, mati sendiri, dibangkitkan nanti sendiri. Karena kuburan Abu Dzar di situ di Rabdah sampai sekarang juga tidak ada orang yang dikuburkan di sekitarnya. Gitu ya. Sebagai bentuk ya, apa namanya? Kebenaran dari nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan dalam perang Tabuk ini ketika keberangkatan mereka ya tadi menghemat yang namanya perbekalan. Itu satu kurma digigit separuh, diemut-emut oleh satu orang, separuhnya diberikan temannya. Untuk memberi mereka energi selama perjalanan menuju ke Tabuk. Kemudian minum air. Bahkan ada yang gitu ya, hanya ke bagian bijinya, dan biji itu diemut seharian supaya memberi kesan bahwa dia makan. Untuk menipu perutnya, gitu ya. Maka di mulutnya ngebut biji kurma. Ya, kalau nggak sadar ada yang ketelan. Gitu.
Kadang-kadang dalam kondisi tertentu karena lapar itu, ada yang merendam tongkatnya di dalam air sampai tongkatnya agak empuk, kemudian dipukul-pukul pakai batu untuk dimakan. Saking beratnya yang mereka harus lewat. Kulit binatang direbus sampai empuk, dipotong-potong, dibagi-bagikan untuk menjadi makanan di antara mereka. Ini yang mereka harus tahan, tanggungkan dalam perjalanan Ghazwatul Tabuk, sampai akhirnya mereka mencapai Tabuk setelah 15 hari perjalanan. Ternyata begitu sampai di Tabuk, pasukan Romawinya gentar. Romawi pikir nggak mungkin ini bangsa Arab ini akan menyerang kita di saat musim panas seperti ini. Nggak masuk akal ada pasukan digerakkan menembus musim panas di Jazirah Arab dari Madinah sampai ke Tabuk. Itu nggak mungkin. Perkiraannya Jenderal Romawi begitu. Begitu mereka survive 30.000 orang sampai ke Tabuk, pasukan Romawi geger. Kalau mereka tahan menghadapi musim panas seperti ini, 15 hari perjalanan, butuh berapa lama kita perangi mereka di tempat seperti ini? Gila. Maka pasukan Romawi lagi-lagi ditarik mundur dari perbatasan kembali ke Konstantinopel. Karena pasukan Romawi ditarik mundur, pasukan Arab Nasrani Syam ini bubar ke sukunya masing-masing. Karena bubar ke sukunya masing-masing, satu-satunya kekuatan yang kemudian hendak melawan adalah pemimpin Duma, Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, yang kemudian Khalid bin Walid langsung minta izin, saya pimpin cukup 500 pasukan Rasulullah, saya habisi. Benar, ditekani Khalid, selesai. Ya. Kemudian pemimpin Duma, Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, langsung menandatangani perjanjian untuk menyerahkan jizyah. Yuhana, pemimpin Eila itu daerah sekitar Baitul Maqdis, tapi lebih di selatan. Ini disebut negeri Eila, ya, bukan negeri Baitul Maqdis, karena negeri Baitul Maqdis nanti akan baru dikuasai kaum muslimin di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, negeri Eila dipimpin oleh Yuhana. Ini kemudian meminta perjanjian dengan Rasulullah agar mereka tetap dibiarkan memeluk agama Nasrani, tetapi kemudian membayar jizyah. Dan perjanjian antara Rasulullah dengan penguasa kota Eila, Yuhana ini sampai sekarang masih ada artefaknya. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana Islam tidak pernah memaksakan keyakinan. Bagaimana Islam datang tidak untuk menghancurkan dan tidak untuk memerangi, tetapi bagaimana kemudian pasukan jihad Rasulullah ke Tabuk ini pada saat itu menjadi sebuah misi yang betul-betul untuk dakwah, bukan sekedar sebuah ekspedisi militer. Salah satu catatan penting juga tentang perjalanan Ghazwatul Tabuk ini adalah bahwa Rasulullah SAW melewati wilayah yang disebut sebagai Madain Saleh. Madain Saleh ini terletak di antara Madinah dengan Tabuk. Kira-kira jaraknya 300 km dari Madinah. Di Madain Saleh ini adalah peninggalan kaum Tsamud dari zamannya Nabi Saleh. Nah, ini catatan penting. Ketika Rasulullah SAW melewati negerinya kaum Tsamud, pada saat akan masuk beliau memperingatkan para sahabat, kalian akan melewati negeri yang dibinasakan oleh Allah karena durhaka kepadanya. Maka percepat langkah kalian, ya, rundukkan jalan kalian sebagai rasa takut kalian kepada Allah. Nabi SAW sepanjang melewati Madain Saleh ini mengerukupkan, ya, kain ridak beliau, kain selendang beliau ke kepala dan nyaris menutupi muka, kemudian merunduk di atas untanya berjalan cepat untuk menunjukkan bahwa beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul pun masih merasakan, ya, rasa takut yang besar kepada Allah, takut bahwa kaumnya akan dibinasakan seperti yang telah terjadi pada kaum Tsamud. Ini yang agak disayangkan sekarang justru menjadi objek wisata yang sangat diutamakan, ya, di Saudi Arabia. Ini Madain Saleh ini, ya, yang ada di sebelah utara Madinah. Kalau Bapak Ibu di paket umrohnya ada kunjungan ke Madain Saleh, kalau bisa jangan lama-lama di situ, ya. Itu tetap adalah sunnahnya Nabi SAW untuk jangan lama-lama di situ, tetap dalam keadaan rasa takut dan rasa runduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk ke dalam firman Allah,
fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sampai sebatas itu saja kita memaknai perjalanan ke situ. Maka berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Memang keren tempatnya. Itu adalah Petra versi Arab dan lebih tua. Ya, di Jazirah Arab ini lebih tua daripada Petra di Jordania yang adalah peninggalan kaum Nabatean Arab lama itu. Jadi ini lebih tua. Dan benar-benar luar biasa bagaimana gunung-gunung batu diukir, dilubangi untuk menjadi tempat tinggal mereka. Ini adalah Madain Saleh yang ada di sebelah utara kota Madinah, antara Madinah dengan Tabuk. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Ini kayaknya masih perang Tabuk bagian 1 karena ada detail-detail yang perlu kita bahas di episode selanjutnya tentang pembicaraan perang Tabuk. Insyaallah, jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada pembawa acara.